Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Adina Anisnaini Rizkina dengan NIM K1220001 dari kelas 4A. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Askia Nur Salsabila, NIM K1220003 dari kelas 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Desintia Amanda Putri Handayani dengan NIM K1220025 dari kelas 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Wisnuwardana dengan NIM K1220045 dari kelas 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Safira Misa Dewi dengan NIM K1220073 dari kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang multimedia interaktif. Untuk topik pembahasannya, yang pertama kelompok kami akan membahas tentang hakikat dari multimedia interaktif, kemudian ada fungsi dari media interaktif, dilanjutkan dengan komponen interaktif, selanjutnya adalah kelebihan dari multimedia interaktif, dan dilanjutkan dengan penjelasan yaitu karakteristik multimedia interaktif, dan diakhiri dengan perangkat multimedia interaktif. Nah, untuk lebih lengkapnya, marilah kita simak pembahasan dari kelompok kami tentang multimedia interaktif. Pembahasan yang pertama yaitu tentang hakikat dari multimedia interaktif. Apa sih itu multimedia interaktif? Multimedia interaktif merupakan media yang dapat menggabungkan dua unsur atau lebih berupa teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi secara terintegrasi yang dapat menciptakan komunikasi dua arah antara pengguna dan komputer dalam format file tertentu. Kemudian, fungsi multimedia. Fungsi multimedia menurut Ahmadi tahun 2011 halaman 160 yang pertama adalah mampu memperkuat respons pengguna dengan cepat serta sesering mungkin. Yang kedua, mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri. Yang ketiga, memperhatikan bahwa siswa mampu mengikuti suatu urutan yang koheren dan terkendalikan. Dan yang keempat, mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam bentuk respons, mulai dari jawaban, pemilihan, keputusan, percobaan, hingga yang lainnya atau respons lain yang sejenis. Selanjutnya, komponen multimedia. 5 komponen media menurut Munir tahun 2012. Yang pertama, teks. Teks yaitu suatu kombinasi huruf yang membentuk satu kata atau kalimat yang menjelaskan suatu maksud atau materi pembelajaran yang dapat dipahami oleh orang yang membacanya. Yang kedua, grafik, yaitu gambar atau image, picture atau drawing. Yang ketiga, gambar atau image atau visual diam, yaitu penyampaian informasi dalam bentuk visual. Yang keempat, video. Video atau visual gerak yaitu alat atau media yang dapat menunjukkan simulasi benda nyata. Dan yang kelima adalah animasi, yaitu suatu tampilan yang menggabungkan antara media teks, grafik, dan suara dalam suatu aktivitas pergerakan. Kelebihan multimedia yang pertama adalah fleksibel. Fleksibel di sini diartikan sebagai multimedia itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua adalah melayani kecepatan belajar individu. Multimedia dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan masing-masing siswa yang menggunakannya. Yang ketiga adalah bersifat kaya isi. Multimedia dapat menyediakan informasi atau materi pembelajaran yang banyak. Yang keempat, interaktif. Adanya komunikasi dua arah yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan feedback atau tanggapan dengan multimedia. Yang kelima, lebih komunikatif. Informasi menjadi lebih mudah dipahami karena menggunakan gambar dan animasi dengan multimedia. Yang keenam, mudah dilakukan perubahan.
Dalam multimedia, informasi disimpan di komputer sehingga mudah diubah atau diperbaiki sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, lebih leluasa mengembangkan kreativitas. Multimedia dapat menuangkan kreativitasnya supaya informasi dapat lebih komunikatif, estetis, dan ekonomis sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada karakteristik program pembelajaran multimedia. Secara keseluruhan, karakteristik multimedia dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki lebih dari satu media yang konvergen, yaitu menggabungkan dua unsur atau lebih. Contohnya, unsur audio dan visual. Yang kedua, bersifat interaktif. Dalam pengertiannya, memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Yang ketiga, bersifat mandiri. Dalam pengertian, memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakannya tanpa bimbingan orang lain. Yang keempat, sistematik. Dalam pengertiannya, berstruktur atau berurutan. Yang kelima, jelas dan menarik. Dalam arti, penggunaan bahasa yang lugas, tidak interpretatif, dan penggunaan ilustrasi yang jelas. Yang keenam, mudah digunakan, dan yang terakhir adalah mudah disebarluaskan. Perangkat multimedia. Multimedia memiliki peran penting dalam memvisualisasikan materi pembelajaran yang sulit diterangkan. Penyampaian pembelajaran dengan menggunakan perangkat multimedia pun cenderung lebih digemari oleh anak-anak. Guru dapat mengombinasikan teks, suara, musik, gambar, atau video animasi dengan materi pembelajaran sehingga dapat melatih kemampuan siswa dalam berpikir kritis, memecahkan masalah, mencari informasi sendiri, dan termotivasi dalam proses belajar. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan materi dari kelompok 6 kelas 4A. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.